Assalamualaikum guys, come back my YouTube channel. Jadi, dulu ada seorang anak perempuan dengan nama samaran Ani. Ani menuntut ilmu dengan agama, seorang guru lulusan pondok pesantren Darussalam, Kalimantan Selatan. Sejak kelas 3 SD, Ani belajar ilmu agama sampai kelas 6 SD. Setelah tamat SD pada tahun 1988, Ani tak melanjutkan sekolah karena pada waktu itu di desa kami belum ada SMP. Ani pun meneruskan pendidikannya berguru dengan guru ngajinya. Ketika dia masih kecil, dia pernah diajarkan gurunya untuk mengamalkan doa sebelum tidur. Salah satunya adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali dengan tidak bernapas. Bacaan basmalah ini diamalkan setiap malam. Sejak Ani masih kecil, dia mengamalkan basmalah hingga usia Ani beranjak remaja. Di usianya yang sudah remaja, ada beberapa pemuda yang mulai mendekati Ani. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan nama samaran Ardi. Ardi adalah pemuda berumur lebih tua 6 tahun dari Ani. Ardi benar-benar dilanda demam cinta. Surat cinta dan berbagai hadiah dikirimkan kepada Ani. Tapi nampaknya Ani biasa-biasa saja. Dia sama sekali tak menaruh hati kepada Ardi. Ardi menyadari kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Ardi mendatangi seorang kakek yang konon bisa mengguna-guna perempuan dari jarak jauh. Dia meminta bantuan kepada si kakek untuk mengguna-guna Ani, dan pada hari yang sudah ditemukan dilakukanlah ritual untuk mengguna-guna gadis pujaan. Ditunggu beberapa hari, beberapa minggu, bahkan berbulan-bulan. Ternyata tak ada reaksi dari si Ani. Ardi pun mendatangi lagi si kakek. Dia mengadu pada si kakek. Ternyata guna-guna yang dikirim dari kakek dengan jarak jauh tak mengena pada sasaran. Padahal ilmu si kakek ini sudah sering terbukti dan berhasil. Kenapa sekarang gagal? Si kakek menjelaskan pada pemuda Ardi. Gadis yang kita tuju ternyata mempunyai ilmu penangkal, sehingga ilmu guna-guna kita tak berhasil. Ardi mengerti dan dia pun menerima takdir dengan ikhlas, kalau gadis yang dia sayangi mungkin bukan jodohnya. Setelah Ardi pulang, si kakek merasa penasaran dengan kegagalan ilmunya. Si kakek memanggil cucu, yang kebetulan satu perguruan dengan Ani. Dia menyuruh cucunya itu untuk bertanya kepada Ani, apa gerangan ilmu yang Ani amalkan ketika hendak tidur. Keesokan harinya, Ani pun didatangi cucu si kakek tersebut. Nama samarannya adalah Edo. Edo berbisik pada Ani, kalau dia ingin berbicara empat mata dengan Ani. Keduanya pun sepakat ke belakang sekolah. Mula-mula Edo bertanya, apakah Ani punya pacar? Ani menjawab, dia tidak punya pacar. Pertanyaan kedua, apakah Ani jatuh cinta pada Ardi? Ani menjawab, tidak. Dan pertanyaan terakhir adalah pertanyaan inti, yaitu doa apa yang Ani amalkan sebelum tidur. Pertanyaan terakhir tak langsung dijawab oleh Ani, tetapi malah Ani yang balik bertanya, apa sebenarnya maksudmu? Ingin mengetahui amalan yang aku baca sebelum tidurku. Pasti ada suatu rahasia yang kau sembunyikan di balik pertanyaanmu tadi, sahut Ani. Aku hanya pengen tahu saja, apakah kau punya ilmu doa-doa untuk menangkal guna-guna dan lain-lain? Ya, aku memang mengamalkan doa-doa setiap malam untuk membentangi diri dari guna-guna dan lain-lain. Tetapi sebelum aku ceritakan amalanku, kau berterus terang padaku, apa sebenarnya maksudmu? Jawab Ani. Eda pun terpaksa membuka rahasia tentang dirinya yang sengaja disuruh kakeknya untuk bertanya pada Ani. Kakeknya pengen tahu aja amalan apa yang dibaca Ani setiap hari sehingga ilmu guna-guna kakeknya tak mampu menembus benteng pertahanan yang melindungi Ani. Dan Edo juga terpaksa mengatakan pada Ani nama pemuda yang meminta bantuan pada kakeknya untuk mengguna-guna Ani. Ani menjelaskan kepada kawannya Edo kalau doa sebelum tidur yang selalu dia baca adalah Al-Fatihah dan 3 surah lainnya. Kemudian doa untuk pertahanan adalah ayat kursi 7 kali dan membaca basmalah 21 kali dengan tidak boleh bernapas. Edo sudah merasa puas dengan penjelasan dari Ani. Sepulang dari sekolah, Edo menceritakan kepada kakeknya tentang apa yang dikatakan oleh Ani.
Kakeknya Eda mengangguk paham. Kalau doa adalah senjata, dan doa adalah benteng. Marilah kita bersama berdoa, semoga kita semua dilindungi oleh Allah dari wabah corona. Amin. Oke guys, bagi yang belum subscribe dulu ya channel ini, dan juga terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga di like videonya ya guys. Dan jangan lupa juga komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.